Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa semester 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Mataram. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang berjudul Pasar Konsumen dan Perilaku Pembelian Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Dwi Putra Buana Sakti, SEMM. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Laila Amrina Rosyada dengan NIM A1B020186 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Halo semuanya, saya Kanita Amelia Rahmayanti dengan NIM A1B020174 sebagai pemateri pertama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Saskia Agisti Tawas dengan NIM A1B020160 sebagai pemateri kedua. Halo, perkenalkan nama saya Hamada Noval dengan NIM A1B020181 sebagai pemateri keempat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke tahap pengenalan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dwi Putra Buana Sakti, SE maupun MM yang digelari oleh beliau. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri, jadi saya ingin memberitahu kepada teman-teman yang menyaksikan video saya ini, saya akan membahas tentang perilaku konsumen internasional. Nah, otomatis kalau saya tidak memperkenalkan diri, jadi agak kurang lengkap ya teman-teman. Nah, kali ini saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Habibi Jaya Putra, NIM A1B118115. Jurusan Ekonomi Manajemen, saya kuliah di Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mau tunggu video yang selanjutnya akan dibahas next ya. Materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pasar konsumen dan modal perilaku pembelian konsumen yang sederhana. Yang kedua, yaitu faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang ketiga, jenis perilaku keputusan pembelian utama dan tahap-tahap dalam proses pembelian keputusan. Yang terakhir, proses adopsi dan difusi bagi produk baru. Selanjutnya, kami akan mulai mempresentasikan tentang materi kami dengan pemateri pertama Kanita Amelia. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Definisi yang pertama adalah pasar konsumen atau consumer market, yaitu orang-orang yang membeli barang-barang yang dibutuhkannya untuk dikonsumsikan sendiri beserta anggota keluarganya. Pasar semacam ini lalu disebut juga sebagai pasar barang konsumsi atau PBK. Pasar inilah yang dikenal sebagai konsumen, yakni masyarakat umum yang memiliki kebutuhan yang ingin dikonsumsikannya sendiri beserta segenap anggota keluarganya. Masyarakat konsumen membutuhkan berbagai macam produk seperti bahan makanan, minuman, pakaian, dan alat-alat perlengkapan hidupnya, serta barang-barang konsumsi yang lain. Konsumen juga memiliki kebutuhan akan berbagai macam jasa, seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keamanan, kebugaran, kecantikan, maupun rekreasi dan lain sebagainya. Sehingga pasar konsumen dapat didefinisikan sebagai semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Selanjutnya, definisi dari perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku pembelian konsumen akhir. Pembelian konsumen akhir di sini yang dimaksud adalah perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Sehingga pasar konsumen adalah orang-orangnya, sedangkan perilaku pembelian konsumen adalah tingkah lakunya, yaitu membeli dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Selanjutnya kita beralih ke model perilaku konsumen. Model perilaku pembelian konsumen paling sederhana adalah model rangsangan respon. Titik awal dari model perilaku konsumen ini adalah pemasaran dan rangsangan lain. Seperti yang kita ketahui, rangsangan pemasaran terdiri dari 4P, yaitu produk,
price, place, dan promotion, di mana produk, harga, tempat, dan promosi tersebut merupakan rangsangan yang dapat menarik konsumen. Sebuah perusahaan harus membuat produk sedemikian rupa sehingga produk tersebut dapat dikatakan bernilai, dan perusahaan harus membuat produk sesuai dengan pasar sasarannya. Selanjutnya, tempat, yaitu di mana perusahaan akan menjual produknya, yang tentu saja perusahaan harus memilih tempat yang strategis dengan pasarnya. Selanjutnya, harga. Sebagian besar konsumen tentu saja memilih produk dengan harga yang murah, sehingga perusahaan juga harus menyesuaikan biaya produksinya agar dapat mengeluarkan produk dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi sangat diperlukan oleh perusahaan untuk memperluas pasarannya, seperti endorsement atau membuat iklan di berbagai media. Selain rangsangan 4P tersebut, terdapat juga rangsangan lain, yaitu meliputi lingkungan makro perusahaan, yaitu kekuatan dan faktor utama dalam lingkungan pembeli yang meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Selanjutnya, rangsangan tersebut akan dimasukkan ke kotak hitam konsumen dan menghasilkan respon tertentu. Kotak hitam ini mempunyai dua bagian. Yang pertama, karakteristik pembeli, mempengaruhi bagaimana pembeli menerima dan bereaksi terhadap rangsangan itu. Yang kedua, proses keputusan pembeli itu sendiri mempengaruhi perilaku pembeli. Selanjutnya, masukan yang telah dimasukkan ke dalam kotak hitam pembeli tersebut akan diubah menjadi sekumpulan respon pembeli yang dapat diobservasi, seperti pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian yang diinginkan oleh konsumen dari rangsangan-rangsangan yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu rangsangan 4P dan lingkungan makro perusahaan. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen yang pertama adalah faktor budaya. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Sehingga faktor budaya merupakan faktor yang memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen. Mengapa demikian? Karena budaya itu dapat dipelajari sejak seseorang waktu kecil, yang memungkinkan seseorang mulai mendapat nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan dari lingkungan yang kemudian membentuk budaya seseorang. Maka dari itu, budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Selanjutnya, setiap kebudayaan tersebut terdiri dari beberapa subbudaya yang lebih kecil, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya, dan membentuk segmen pasar penting. Subbudaya tersebut meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Selanjutnya, aspek ketiga dari faktor budaya adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan yang bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan dan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, perhatian, dan perilaku yang sama. Status sosial yang berbeda akan menghasilkan bentuk perilaku yang berbeda pula. Selanjutnya, contoh nyata dari faktor budaya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kita bandingkan budaya Indonesia dengan budaya luar negeri. Dari segi makanan pokoknya, Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, sedangkan orang luar makanan pokoknya adalah roti atau gandum, sehingga tingkat pembelian dan konsumsi nasi tersebut menjadi meningkat untuk di Indonesia. Bukan berarti di luar negeri nasi tersebut tidak laku. Nasi di luar negeri tetap ada dan laku, tetapi tingkat pembelian dan konsumsinya tidak sebanyak di Indonesia. Begitu juga sebaliknya untuk roti atau gandum yang menjadi makanan pokok orang luar tersebut. Selanjutnya, faktor sosial. Keputusan seseorang untuk membeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, di mana perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh berbagai kelompok yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Suatu kelompok biasanya memiliki pelopor opini yang dapat mempengaruhi anggotanya dalam melakukan pembelian. Jadi manusia itu tidak hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi antara individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya. Sehingga dalam faktor sosial ini ada 3 aspek, yaitu kelompok kecil, keluarga, dan peran dan status sosial konsumen. Yang pertama, kelompok kecil. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil.
Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan tempat di mana seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok referensi bertindak sebagai titik perbandingan atau titik referensi langsung atau berhadapan, atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang. Orang seringkali dipengaruhi oleh kelompok referensi, di mana mereka tidak menjadi anggotanya. Pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok referensi yang menjadi pasar sasaran mereka. Kelompok referensi memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, mempengaruhi sikap dan konsep diri seseorang, dan menciptakan tekanan untuk menegaskan apa yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. Arti penting kelompok mempengaruhi berbagai produk dan merek. Yang kedua, aspek keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, darah atau keturunan seperti anak atau cucu, atau adopsi yang biasanya tinggal bersama dalam satu rumah. Keluarga merupakan unit terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan, sehingga format keluarga merupakan hal yang masuk akal untuk mengasumsikan faktor kasih sayang yang sangat penting dalam proses keputusan pembelian produk dalam sebuah keluarga itu sendiri, serta membantu mensosialisasikan suatu produk yang biasa dipakai bersama oleh keluarga tersebut. Aspek yang ketiga yaitu peran dan status sosial konsumen. Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat ditentukan berdasarkan peranan dan status. Sebuah peranan terdiri dari aktivitas yang diperkirakan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan orang lain yang ada di sekelilingnya. Setiap peranan akan mempengaruhi perilaku pembeliannya, dan setiap peranan akan membawa status yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakatnya. Selanjutnya, contoh faktor sosial yang saat ini benar-benar kita rasakan adalah penggunaan handphone. Saat ini merek handphone yang banyak diminati adalah iPhone, sehingga mempengaruhi individu lain untuk menggunakan handphone, atau bisa juga dari segi peran dan status sosial konsumen, seperti rasa gengsi kita karena orang-orang yang menggunakan iPhone dianggap orang-orang yang berduit, sehingga mempengaruhi konsumen untuk membeli iPhone. Bisa juga dari lingkungan keluarga, karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita, di mana sehari-hari kita bersama keluarga. Opini masing-masing anggota keluarga juga akan mempengaruhi perilaku kita untuk membeli suatu barang. Kemudian faktor pribadi. Dalam mempengaruhi keputusan pembeli, faktor pribadi juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia, umur, dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Siklus hidup keluarga terdiri dari tahap yang berbeda, sebagai lajang muda, pasangan yang sudah menikah, pasangan yang belum menikah, dan lain-lain, yang membantu pemasar untuk mengembangkan produk yang sesuai untuk setiap tahap. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian mereka. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelan bisnis yang eksklusif. Sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Kemudian situasi ekonomi. Situasi ekonomi konsumen memiliki pengaruh besar kepada perilaku pembelian mereka. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, orang berpenghasilan rendah pasti akan rajin menabung dan pilihan mereka pasti produk yang harganya lebih murah. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hal ini mengacu pada cara seseorang hidup dalam masyarakat dan mengekspresikan hal-hal di lingkungan mereka. Hal ini ditentukan oleh minat, opini, dan kegiatan membentuk seluruh pola bertindak dan berinteraksi pada dunia sekitar. Kemudian kepribadian. Kepribadian berbeda pada setiap orang, dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Kenyataannya, kepribadian bukanlah yang dimiliki seseorang, tetapi merupakan totalitas perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Kepribadian memiliki karakteristik yang berbeda, seperti dominan, agresi, keyakinan, dan lain-lain, yang mungkin berguna untuk menentukan perilaku konsumen terhadap produk atau layanan. Hal ini dapat dibuktikan dari stereotip wanita yang dominan suka warna pink, merah, dan sebagainya yang dianggap feminim,
dan pria yang dominan suka warna biru hijau yang dianggap lebih maskulin. Kemudian ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Yang pertama, motivasi. Tingkat motivasi juga mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Kemudian persepsi, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Dalam hal perhatian selektif, penjual mencoba menarik perhatian pelanggan, sedangkan dalam kasus distorsi selektif, pelanggan mencoba untuk menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung apa yang pelanggan sudah percaya. Demikian pula dalam kasus retensi selektif, pemasar mencoba mempertahankan informasi yang mendukung keyakinan mereka. Kemudian keyakinan dan sikap. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda. Karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga pedagang tertarik pada mereka. Seller dapat mengubah keyakinan dan sikap pelanggan dengan kampanye khusus dalam hal ini. Kemudian sekarang saya akan membahas tentang jenis perilaku keputusan pembelian utama. Yang pertama ada perilaku pembelian kompleks. Perilaku pembelian kompleks adalah perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang dianggap signifikan antar merek. Perilaku pembelian kompleks merupakan jenis perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian. Biasanya ditemukan pada pembelian barang mahal dan pada umumnya barang yang jarang dibeli konsumen, serta terdapat banyak perbedaan antar merek. Kita bisa mengambil contoh laptop yang termasuk barang mahal dan jarang dibeli konsumen, sehingga saat pembelian konsumen perlu mengetahui spesifikasi dan fitur produk yang terdapat pada laptop. Kemudian perilaku pembelian pengurangan disonansi. Perilaku pembelian pengurangan disonansi merupakan jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Contoh, pembelian karpet merupakan keputusan yang mempunyai tingkat keterlibatan tinggi karena harga karpet yang relatif mahal dan termasuk barang yang jarang dibeli, tetapi pembeli menganggap kebanyakan merek karpet dalam kisaran harga yang sama dengan kualitas yang sama. Kemudian perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku pembelian kebiasaan adalah perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen rendah dan anggapan perbedaan merek sedikit. Perilaku pembelian kebiasaan, jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Biasanya diketemukan pada pembelian produk yang murah dan produk yang sering dibeli konsumen. Kita bisa mengambil contoh pembelian mie instan. Biasanya konsumen mempunyai keterlibatan yang rendah dalam kategori produk ini karena semua merek dianggap sama. Kemudian perilaku pembelian mencari keberagaman. Perilaku pembelian mencari keberagaman merupakan perilaku pembelian konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan konsumen yang rendah tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang signifikan. Perilaku pembelian mencari keberagaman adalah jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Dalam hal ini, konsumen biasanya melakukan peralihan merek karena rasa bosan atau rasa ingin mencoba hal yang berbeda. Peralihan merek terjadi karena alasan untuk variasi dan bukan karena ketidakpuasan konsumen. Materi selanjutnya adalah tentang proses keputusan pembeli. Terlalu sering pemasar berpikir bahwa proses pembelian oleh konsumen terjadi secara acak dan bahwa produk tertentu menarik bagi pelanggan tertentu, sehingga penjualan bisa saja terjadi atau tidak. Namun bagaimana jika sebenarnya terdapat tahap dalam proses pembelian yang dilakukan oleh mayoritas konsumen sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak membeli?
Maka dari itu, pada materi ini saya akan membahas bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian. Proses keputusan pembeli terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian sesungguhnya dan berlangsung dalam waktu yang lama setelah pembelian. Pemasar harus memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan hanya pada keputusan pembelian. Konsumen selalu melewati seluruh 5 tahap itu untuk semua pembelian yang dilakukannya. Tetapi pada beberapa kasus, konsumen sering menghilangkan atau membalik urutan beberapa tahap ini. Contohnya dalam pembelian kebutuhan umum seperti beras, lauk pauk, dan lainnya. Konsumen akan langsung membeli produk tersebut. Pengenalan kebutuhan. Yang pertama dari proses kebutuhan pembelian adalah pengenalan kebutuhan. Pada tahap ini, konsumen mengenali apa saja yang menjadi masalah atau kebutuhan dalam kehidupannya sebelum pembelian terjadi. Konsumen harus mempunyai alasan untuk berpikir bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang yang timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan eksternal seperti iklan atau diskusi dengan orang lain. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang tertarik dengan suatu produk akan mencari lebih banyak informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen mungkin akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan. Contohnya, ketika kita akan membeli sofa atau meja yang baru, kita akan mencari informasi terlebih dahulu. Sofa atau meja yang seperti apa yang lebih bagus kualitasnya dan harga di tingkat mana yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jumlah pencarian yang Anda lakukan bergantung pada kekuatan dorongan konsumen. Jumlah informasi yang konsumen mulai, kemudahan memperoleh lebih banyak informasi, nilai yang konsumen tempatkan pada informasi tambahan, dan kepuasan yang konsumen dapat dari pencarian. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber. Sumber-sumber ini meliputi sumber pribadi, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan, sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, situs web, penyalur, kemasan, dan tampilan, sumber publik seperti media massa, organisasi pemerintah, konsumen, pencurian internet, dan sumber pengalaman seperti penanganan, pemeriksaan, dan pemakaian produk. Pengaruh relatif sumber-sumber informasi ini bervariasi sesuai produk dan pembelinya. Pada umumnya, konsumen menerima sebagian besar informasi tentang sebuah produk dari sumber komersial, sumber yang dikendalikan oleh pemasar. Meskipun demikian, sumber yang paling efektif cenderung pribadi. Ketika semakin banyak informasi yang diperoleh, kesadaran konsumen dan pengetahuan akan merek dan fitur yang tersedia meningkat. Informasi itu juga dapat membantu konsumen menyingkirkan merek tertentu. Sebuah perusahaan harus mendesain pemasaran yang sedemikian rupa untuk membuat konsumen menyadari dan mengetahui merek tersebut. Perusahaan harus mengidentifikasi sumber informasi konsumen dan arti penting masing-masing sumber tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen ingin memastikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan pencarian secara serius sebelum membeli. Oleh karena itu, meskipun mereka telah yakin akan apa yang mereka beli, mereka akan tetap ingin membandingkan opsi-opsi lain supaya benar-benar yakin membeli barang yang tepat. Bagaimana cara konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada konsumen pribadi dan situasi pembeli tertentu. Dalam beberapa kasus, konsumen menggunakan kalkulasi yang cermat dan pemikiran logis. Pada waktu yang lain, konsumen yang sama sedikit melakukan evaluasi atau bahkan tidak mengevaluasi. Sebagai gantinya, mereka membeli berdasarkan dorongan dan bergantung pada intuisi. Kadang-kadang, konsumen membuat keputusan pembeli tersendiri. Kadang-kadang, mereka meminta nasihat pembelian dari teman, pembantu konsumen, atau wiraniaga. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk menemukan bagaimana cara mereka sebenarnya dalam mengevaluasi pilihan mereka. Jika mereka tahu proses evaluasi apa yang berlangsung, pemasar dapat mengambil langkah untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Pada tahap ini, pelanggan telah mengeksplor banyak opsi, mengerti tentang harga dan cara pembayaran, dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Akan tetapi, masih mungkin bagi pelanggan untuk membatalkan pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai. Tetapi, dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Faktor kedua adalah faktor situasional yang tidak diharapkan.
Konsumen mungkin membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. Namun, kejadian tak terduga bisa mengubah niat pembelian. Untuk poin terakhir akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Poin selanjutnya adalah perilaku pasca pembelian. Pekerjaan dari pemasar tidak berakhir saat produk telah dibeli, namun setelah membeli produk tersebutlah pembeli akan merasa puas atau tidak puas, dan setelah itu akan terlibat dalam perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini harus diperhatikan oleh pemasar. Seperti apa sih yang akan menentukan kepuasan atau ketidakpuasan dari pembeli terhadap suatu pembelian? Nah, jawabannya terletak pada hubungan antara ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Misalnya seperti ini, apabila produk tidak memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan kecewa. Jika produk memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan puas. Nah, sebelumnya kita telah melihat tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh pembeli dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara pembeli mendekati pembelian produk baru. Yang pertama adalah tahapan dalam proses adopsi. Proses adopsi adalah proses mental yang harus dilalui seseorang mulai dari pertama kali mendengar tentang inovasi sampai adopsi akhir produk. Sedangkan adopsi sendiri adalah keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Dalam proses ini ada 5 tahapan dalam proses untuk mengadopsi produk baru. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu di sini konsumen menyadari adanya produk baru namun belum mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Yang kedua ada minat, yaitu konsumen mulai mencari informasi tentang produk baru. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu konsumen ini mulai mempertimbangkan apa mencoba produk baru tersebut merupakan tindakan yang masuk akal atau tidak. Yang keempat ada mencoba, yaitu konsumen ini mulai mencoba produk baru dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya tentang nilai produk itu. Yang terakhir adalah adopsi. Di sini konsumen akan memutuskan untuk memakai produk baru itu secara penuh dan teratur. Nah, pemasar produk harus bisa memikirkan cara konsumen dalam melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individual dalam keinovatifan. Kesiapan orang untuk mencoba produk baru sangat beragam. Dalam masing-masing bidang, produk akan ada namanya pelopor konsumsi dan pengadopsi awal. Masyarakat dapat digolongkan sebagai kategori pengadopsi. Nah, kelompok pengadopsi ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Yang pertama, inovator atau penemu, yaitu orang-orang yang mencoba ide-ide baru yang mengandung resiko. Yang kedua, ada pengadopsi awal, yaitu pemimpin awal dalam komunitas mereka dan pengadopsi ide baru lebih awal tetapi tetap cermat. Yang ketiga, ada mayoritas awal, yaitu orang yang berhati-hati meskipun jarang menjadi pemimpin. Mereka mengadopsi ide-ide baru sebelum orang kebanyakan. Kemudian ada mayoritas akhir, yaitu orang yang skeptis. Mereka hanya mengadopsi sebuah inovasi setelah mayoritas mencobanya. Yang terakhir ada orang yang lambat, yaitu orang yang terikat tradisi di mana mereka akan mencurigai perubahan. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengaruh karakteristik produk pada tingkat adopsi. Karakteristik produk mempengaruhi tingkat adopsinya. Beberapa produk diterima relatif cepat dan ada juga yang memerlukan waktu lama untuk diterima. Ada 5 karakteristik yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat adopsi. Yang pertama adalah keunggulan relatif, yaitu tingkat di mana inovasi tampak mengungguli produk yang ada. Yang kedua, kesesuaian, yaitu tingkat di mana inovasi mempengaruhi nilai dan pengalaman konsumen potensial. Yang ketiga ada kompleksitas, yaitu tingkat di mana inovasi sulit dipahami atau digunakan. Yang keempat, dapat dibagi, yaitu tingkat di mana inovasi dapat dicoba pada basis terbatas.
Yang kelima, kemampuan komunikasi, yaitu tingkat di mana hasil penggunaan inovasi dapat diteliti atau digambarkan kepada orang lain. Akan membahas materi tentang perilaku konsumen internasional. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan semuanya. Nah, kita tahu memahami perilaku konsumen cukup sulit dilakukan bagi perusahaan yang melakukan pemasaran di luar negeri atau di batas-batas negara. Meskipun demikian, bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di banyak negara, memahami dan melayani kebutuhan konsumen bisa menjadi hal yang menakutkan. Meskipun konsumen di berbagai negara mungkin mempunyai kesamaan dalam hal sikap, nilai, dan perilakunya seringkali sangat beragam. Pemasaran internasional harus memahami perbedaan dan seringkali menyesuaikan sebuah program pemasarannya dengan kondisi di suatu negara yang dituju. Nah, kita tahu jadi pemasaran konsumen internasional ini lebih meluas atau universal, tetapi ada persamaan dan ada perbedaan di antar suatu lintas negara. Nah, di selanjutnya perbedaan itu begitu jelas. Contohnya di Amerika Serikat, di mana sebagian besar orang memakan sebuah sereal secara teratur untuk sarapan. Kellogg memfokuskan pemasarannya untuk membujuk konsumen memilih merek Kellogg daripada merek lainnya. Namun di kota Prancis, di mana sebagian besar orang menyukai atau meminum kopi dan tidak sarapan sama sekali, iklan Kellogg mencoba meyakinkan pembeli untuk mengganti sarapannya dengan diet yang lebih ringan dan bergizi. Seringkali perbedaan lintas pasar di suatu negara internasional sulit dipahami. Oleh karena itu, perbedaan ini bisa berasal dari perbedaan visi konsumen dan lingkungan mereka. Nah, dan juga contohnya, Remington membuat pencukur listrik yang lebih kecil agar sesuai dengan tangan konsumen Jepang yang lebih kecil. Perbedaan lain berasal dari adat yang beragam. Di Jepang misalnya, di mana rasa malu dan kehormatan diri seseorang menjadi standar moral yang tinggi. Pendekatan penjualan yang memaksa dan keras dianggap ofensif. Kegagalan memahami perbedaan adat dan perilaku semacam itu dari suatu negara ke negara lainnya dapat menyebabkan bencana atau bagi produk, dan untuk situasi kedepannya akan semakin rumit dalam hal menjual sebuah produk. Nah, dan selanjutnya pemasaran harus memutuskan tingkat di mana mereka akan menerapkan sebuah produknya dan program pemasarannya agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan konsumen yang unik di berbagai suatu pangsa pasar. Di satu pihak, para pemasar ingin melakukan standarisasi penawaran mereka untuk menyederhanakan operasi dan memanfaatkan keekonomisan biaya. Nah, di suatu sisi lain, menyesuaikan usaha pemasaran di masing-masing negara menghasilkan produk dan program yang lebih mampu memuaskan kebutuhan konsumen lokal. Pertanyaan mengenai apakah pemasar harus mengadaptasi atau melakukan standarisasi bauran pemasaran lintas pasar internasional perlu dilakukan dan dilihat lebih lanjut ke depannya. Nah, setelah tadi yang saya bahas tentang perilaku konsumen internasional, adapun juga di sini subjek penting dalam saluran pemasaran internasional. Nah, kita tahu hal ini berhubungan sangat penting dan satu sama lain saling
membutuhkan. Nah, ada 3 cara untuk masuk ke negara lain, yaitu ekspor, yang kedua transfer teknologi dan keahlian dibutuhkan untuk memproduksi dan memasarkan barang ke perusahaan-perusahaan di negara lain melalui perjanjian sebuah kontrak. Dan yang terakhir, investasi langsung. Nah, di sini ada alternatif saluran dan 2 alternatif saluran internasional utama yang tersedia bagi produsen domestik, yaitu perantara domestik dan perantara asing. Nah, teman-teman, itu saja tadi materi yang saya sampaikan untuk kelompok, yaitu tentang materi perilaku konsumen internasional. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya juga manusia dan kurang lebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna di antara dari makhluk-makhluknya. Sekian dari saya, Muhammad Habib. Dari pemaparan materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar konsumen adalah orang-orang yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan perilaku pembelian konsumen adalah tingkah laku dari konsumen tersebut, yaitu membeli dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Maka dari itu, tujuan pemasaran adalah untuk mempengaruhi pemikiran pelanggan dan perilakunya terhadap organisasi dan penawaran pasarnya dengan melihat proses dan pengaruh pembelian akhir konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.